AC Milan resmi luncurkan jersey ketiganya. Rossoneri secara resmi telah merilis jersey ketiga mereka untuk musim 2022-23. Jersey hijau zaitun telah bocor pada akhir tahun 2021 dan secara resmi diumumkan oleh Rossoneri Selasa kemarin 23 Agustus. Baju ketiga 2022-23 dibuat untuk mereka yang menonjol dan tidak pernah menahan diri, kata Milan dalam website resminya. Terinspirasi oleh kota Milan, Rossoneri memadukan sepak bola brilian dan gaya tanpa usaha yang tidak pernah bisa dilakukan tim lain. Jersey baru ini hadir dalam warna hijau zaitun, menampilkan grafik warna bendera Milan dan versi monokromatik lambang klub. Aksi neon kuning melengkapi gaya khas Milan. Tentu saja, itu juga akan menampilkan Scudetto klasik di bagian dada yang dikenakan oleh juara bertahan Serie A. Jersey AC Milan ini sudah tersedia secara online dan di toko fisik resmi klub. Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Alexis Saelemaekers, dan Ismail Bennacer adalah pemain tim utama putra yang ditampilkan dalam video pembukaan yang dipublikasikan oleh klub di media sosial. Starlet Milan Emil Robek selangkah lagi dipinjamkan ke North Zealand. Emil Robek dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan transfernya dari AC Milan dan bertolak ke Denmark untuk bergabung FC North Zealand. Robek didatangkan Rossoneri dari Hammarby pada bursa transfer musim panas 2020 silam dan meskipun ia tampil dalam sejumlah pertandingan persahabatan pramusim dan mencatat debut seniornya di Coppa Italia melawan Genoa, ia akhirnya belum mampu menembus skuad utama seperti yang diperkirakan beberapa orang hanya sebagai formalitas saat ia mendarat di klub. Saat berbicara melalui program Sky Italia Calcio Mercato, El Giornale, Gianluca Di Marzio berbicara mengenai masa depan bintang muda Sociedad tersebut. Ia memberikan konfirmasi bahwa Milan berencana meminjamkannya ke klub lain demi mendapatkan lebih banyak peluang bermain bersama tim senior. Tak hanya itu, tetapi ada negosiasi serius yang saat ini sedang berlangsung dengan klub Superliga Denmark North Zealand yang menjadi salah satu kandidat pemenang gelar juara liga musim ini. Menarik disaksikan, apakah penyerang 19 tahun tersebut bakal benar-benar hijrah ke Denmark untuk mendapatkan pengalaman lebih bersama tim senior atau justru tetap bertahan di Milanello sembari menunggu peluangnya naik ke skuad utama klub. Hingga saat ini belum ada informasi pasti mengenai formula detail transfer Robek ke North Zealand. Apakah ia hanya akan bergabung dengan status pinjaman murni atau Milan bersedia menyisipkan klausul pilihan atau bahkan kewajiban pembelian dalam transaksi tersebut. Pioli cari cara mainkan Decatelier dan Adli bersamaan. Ubah formasi. Alinator AC Milan Stefano Pioli dikabarkan bakal berupaya mencari jalan agar Charles Decatelier dan Yacine Adli bisa dimainkan dalam waktu bersamaan. Anto Vitiello menuliskan dalam kolomnya untuk Milan News bahwa pemain-pemain baru Rossoneri perlahan-lahan telah terintegrasi dan Decatelier diperkirakan akan segera mengambil alih posisi starter gelandang serang setelah masuk sebagai pengganti saat melawan Udinese dan Atalanta. Pemain internasional Belgia tersebut kemungkinan akan menjadi starter dalam duel kontra Bologna Minggu 28 Agustus dini hari mendatang. Lantaran bintang-bintang berkualitas wajib dimainkan dan musim ini Milan benar-benar dimanjakan dengan pilihan di lini serang mereka. Tentu saja akan ada rotasi yang dilakukan mengingat jadwal pertandingan yang begitu padat. Tetapi antusiasme besar sudah berhembus di kalangan fans dan pandit untuk menyaksikan gelandang 21 tahun itu beraksi dari menit awal.
Vitiello menambahkan bahwa Rossoneri masih memiliki keterbatasan di sayap kanan dan akan menarik melihat Adli di lapangan bersama dengan mantan bintang klub Brugge. Gelandang muda asal Prancis tersebut tampil bagus selama pramusim, tetapi ia masih belum mencatat debutnya di Serie A, sehingga Pioli perlu menemukan formasi ideal agar keduanya bisa bermain bersama. Menarik disaksikan bagaimana Pioli bakal menyusun formasi Milan nantinya dan apakah De Ketelaere dan Adli akan benar-benar diturunkan dalam waktu bersamaan. Terlebih, keduanya merupakan pemain muda yang sama-sama memiliki potensi besar. Kandidat pengganti Romagnoli bertambah, kini AC Milan bidik tembok kokoh Benfica. Klub Liga Italia Serie A AC Milan dilaporkan tertarik mengamankan tanda tangan karang tangguh Benfica Morato. Pemain berusia 21 tahun tersebut kabarnya masuk daftar belanja Rossoneri untuk menggantikan kepergian Alessio Romagnoli. Bukan tanpa sebab, mengapa AC Milan membidik Morato di bursa transfer musim panas ini. Hal itu sejurus dengan lowongan stoper anyar yang tengah dibuka tim merah hitam. Diketahui saat ini, Rossoneri telah resmi ditinggal kaptennya Alessio Romagnoli yang merapat ke Lazio dengan status free transfer. Kepergian Romagnoli tentu akan jadi celah di lini pertahanan AC Milan, mengingat Stefano Pioli tak punya banyak pilihan di sektor lini belakang. Tak heran jika AC Milan berambisi menggait bek tengah anyar dalam waktu dekat. Sejurus dengan itu, sejumlah nama pun dikaitkan dengan Rossoneri. Teranyar, manajemen AC Milan kini tertarik mengamankan tanda tangan karang tangguh Benfica Morato. Pemain berusia 21 tahun tersebut kabarnya masuk daftar belanja Rossoneri. Sayangnya, transfer tersebut tampaknya sulit terrealisasi. Bagaimana bisa? Menurut Calcio Mercato, hal tersebut tak lepas dari harga jual Morato yang sudah melambung tinggi. Saat ini, Morato dihargai Benfica hingga 20 juta euro alias setara 295 miliar rupiah. Padahal Juni 2022 lalu, Morato hanya bernilai 8 hingga 9 juta euro saja. Namun setelah menambah masa tinggalnya plus bermain apik, kini harga Morato sulit dijangkau Rossoneri. Antisipasi pembajakan Arsenal, AC Milan siapkan kontrak baru demi tahan Sandro Tonali. Antisipasi pembajakan dari Arsenal, AC Milan siapkan tawaran perpanjangan kontrak baru untuk Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi komoditas panas setelah penampilan impresifnya bersama AC Milan musim 2021-22. Berperan vital di lini tengah Rossoneri, Sandro Tonali berhasil mengantarkan AC Milan keluar sebagai kampion Liga Italia. Musim lalu, Sandro Tonali tampil dalam 45 pertandingan di berbagai kompetisi dengan torehan 5 gol dan 3 assist. Pemain berusia 22 tahun ini diincar oleh sejumlah klub berkat perannya yang penting di dalam skuad Stefano Pioli. Salah satu yang dirumorkan adalah raksasa Liga Inggris Arsenal yang berniat untuk mendatangkan Tonali. Mikel Arteta selaku pelatih Arsenal mengaku masih membutuhkan gelandang di musim 2022-23. Hal ini mengingat tipisnya stok pemain di lini tengah The Gunners yang dinilai akan riskan jika tak membeli pemain lagi. Tonali sendiri sejatinya masih memiliki kontrak bersama Milan hingga 2026 mendatang, tetapi mereka ingin mengantisipasi kepergian sang pemain. Kendati Tonali menginginkan bertahan, Milan tetap mencoba untuk memagari sang pemain dengan tawaran kontrak baru. Dilansir Bolasport.com dari Football Italia, Tonali disebut siap menurunkan gajinya demi bisa bertahan lebih lama di San Siro. Ini juga sebagai bagian dari rencana Milan untuk mencoba menyeimbangkan neraca finansial klub. Milan sendiri kini mulai membuka pembicaraan terkait perpanjangan kontrak baru bagi Tonali. Paolo Maldini dan Frederic Massara memiliki misi selanjutnya untuk bernegosiasi dengan Tonali. Sebelumnya, keduanya telah sukses memperpanjang kontrak bek andalan Milan yakni Fikayo Tomori.
Rencananya Milan akan perpanjang kontrak Tonali hingga 2027.